Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Susilowati Maksudi, mahasiswa STKIP Bina Mutiara Sukabumi, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 7. Di sini dalam video ini saya akan mencoba untuk membuat tentang uji normalitas data dan homogenitas, di mana tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah statistika lanjutan di semester 7. Dalam uji normalitas data dan homogenitas data nanti akan menggunakan aplikasi SPSS, di mana aplikasi SPSS ini yaitu Statistical Program for Social Science. SPSS ini yaitu sebuah aplikasi untuk menguji data statistika. Sebelum nanti kita akan lanjut ke penggunaan bagaimana cara untuk menguji statistik di aplikasi SPSS, saya akan mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu data normalitas dan data homogenitas. Nah, apa sih uji normalitas dan homogenitas ini? Uji normalitas dan homogenitas merupakan salah satu uji asumsi atau bisa disebut juga dengan uji prasyarat statistik. Pengujian itu bertujuan untuk mengetahui sifat distribusi data guna untuk menentukan jenis uji statistika yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Data yang memenuhi ketentuan uji normalitas dan atau homogenitas dapat diuji dengan statistika parametrik, sedangkan data yang tidak normal atau data yang tidak homogen diuji dengan statistika non-parametrik. Nah, pertama di sini saya akan mencoba untuk menguji data normalitas melalui uji Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas ini dapat digunakan untuk menguji normalitas, salah satunya dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas ini sangat umum digunakan untuk data dengan sampel 30 ke bawah. Nah, di sini kita langsung saja membuka aplikasi SPSS-nya. Lalu di sini juga ada data nilai yang sudah diperoleh. Di sini terdapat 3 kelas, yaitu ada kelas A, kelas B, dan kelas C, di mana masing-masing dari kelas ini terdapat 15 sampel yang akan diuji. Lalu kita kopikan saja nilai yang sudah diperoleh dari masing-masing kelas, lalu kita pastekan saja ke aplikasi SPSS. Pastikan kita pastenya di data view. Nah, sudah berubah, sudah kita pastekan, kemudian kita menuju ke variabel view. Nah, untuk namanya, untuk variabel 1 kita ganti saja dengan kelas A. Lalu untuk variabel 2 yaitu kita ganti dengan kelas B. Lalu kemudian yang terakhir kita ganti dengan kelas C. Karena tadi ada 3 kelas. Nah, untuk desimalnya kita isikan 0 saja. Lalu untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Nah, setelah berubah, kita kembali lagi ke data view dan nama variabelnya juga berubah. Setelah itu kita ke menu analyze, lalu kita cari non-parametric test, lalu kita pilih paling bawah Ligasi dialog, lalu kita menuju ke one sample KS. Nah, setelah kita klik muncul box seperti ini. Kita isikan saja kelas ini ke tes variablisnya dengan menggunakan tanda panah yang ada di tengah ini.
kelas A, kelas B, lalu kemudian yang terakhir kelas C. Setelah tes variabel listnya terisi, kita klik OK saja. Setelah hasilnya muncul, kita kopikan terlebih dahulu ke Microsoft Word agar lebih mudah untuk kita membaca hasilnya. Nah, di sini bisa dilihat yaitu untuk menentukan data ini berdistribusi normal atau tidak bisa dilihat dari nilai signifikasi atau sig. Bisa kita tandai untuk nilai signifikasi ini yang paling bawah. Nah, jika nilai signifikasi ini kurang dari 0,05 maka data ini berdistribusi tidak normal. Sebaliknya, jika nilai distribusi atau maaf, jika nilai signifikasi ini lebih dari 0,05 maka data ini berdistribusi normal. Jadi bisa kita lihat dan bisa kita simpulkan untuk kelas A, kemudian kelas B dan kelas C ini memiliki nilai yang sama lebih dari 0,05 yang berarti dari semua kelas ini berdistribusi normal. Selanjutnya, setelah kita tadi menguji data normalitas, sekarang akan menguji data homogenitas, di mana data homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui sifat data homogen atau tidak. Nah, tadi di sini ada data Excel. Nah, kita kopikan saja. Di sini ada nilai ujian dan kode kelas. Kita kopikan saja ke SPSS-nya. Kita pastikan. Nah, kita sudah memiliki data. Kita langsung ke variabel view. Nah, untuk variabel ini diganti dengan nilai. Lalu untuk yang terakhir diganti dengan kode kelas. Kode saja. Nah, untuk desimalnya kita nolkan saja. Lalu untuk scale, untuk measure-nya diganti. Nah, setelah kita diganti, kita ke menu analyze, lalu kita pilih compare means, lalu kita klik one by ANOVA. Nah, setelah itu muncul box seperti ini. Nah, kita isikan dependent list-nya dengan nilai. Kita klik arah panahnya, lalu untuk kode kita isikan ke faktor. Nah, setelah dua-duanya terisi, dependent list-nya dengan nilai dan faktor dengan kode, kita klik option terlebih dahulu, lalu kita aktifkan homogeneity of variant test. Kita klik, lalu kita langsung continue saja, lalu kita klik OK. Nah, bisa dilihat dari hasil yang sudah didapatkan untuk tes homogenitas ini, yaitu bagaimana sih untuk menentukan bahwa data ini bersifat homogen atau tidak. Nah, bisa dilihat lagi dari nilai signifikasi ini. Jika nilainya signifikasi ini kurang dari 0,05 maka data ini bersifat tidak homogen. Sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka data ini bersifat homogen. Nah, bisa dilihat dari data signifikasi ini yaitu 0,826 yang berarti data yang dihasilkan ini melebihi 0,05 yang berarti data yang diperoleh ini yaitu bersifat homogen. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk uji data normalitas dan homogenitas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa dalam mengaplikasikan
aplikasi SPSS ini masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.